Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rashid dengan NIM 53114220999. Saya dari Ramal 3, Prodi Teknik Elektro Angkatan 2 2022. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Big Data yang diambil oleh Bapak Bagas. Di sini dalam kesempatan ini saya mendapat jatah atau mendapat kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa itu Apache Hadoop dan bagaimana cara menginstal Apache Hadoop itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelum kita memasuki eh, pembahasan-pembahasan yang memang lebih ke masuk ke dalam Apache Hadoop-nya sendiri, sebenarnya kita harus mengenali sebenarnya apa itu sebenarnya Apache Hadoop itu sendiri itu sebenarnya apa sih. Nah, Apache Hadoop ini merupakan kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang untuk menangani kumpulan data dalam jumlah yang besar. Nah, Hadoop ini sendiri memungkinkan pemrosesan terdistribusi dan penyimpanan data yang sangat scalable atau skalabilitas. Nah, Hadoop ini menjadikan solusi ideal untuk mengatasi tantangan big data. Dalam big data ini memang banyak sekali data-data besar yang kalau misalnya kita olah dengan cara-cara lain itu mungkin memerlukan proses yang amat panjang ya. Nah, dalam Apache Hadoop ini uh, bisa menjadi solusi agar dalam pemrosesan data ini kita bisa lebih tadi bisa lebih scalable dan juga bisa lebih efisien dalam memproses data tersebut. Nah, dalam Hadoop ini ada beberapa komponen penting yang memang ini jadi fondasi Apache Hadoop itu sendiri. Di sini di sini saya uh, mencantumkan ada 4 komponen penting yang memang sangat sangat penting bagi Apache Hadoop itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada namanya HDFS atau kepanjangannya yaitu Hadoop Distributed File System. Nah, Sistem sistem file ini terdistribusi yang dirancang untuk penyimpanan data dalam skala besar, memberikan ketahanan kesalahan dan kemampuan untuk menangani file besar. Terus komponen yang kedua yaitu ada YARN atau Yet Another Resource Negotiator, atau di sini YARN ini yaitu manajer sumber daya yang mengatur penggunaan cluster Hadoop, mengelola dan juga mengalokasikan sumber daya untuk pekerjaan yang berjalan gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada MapReduce. MapReduce ini yaitu pemodelan eh, pemrosesan terdistribusi yang memungkinkan pemrosesan data besar ini secara paralel, yaitu dipecah menjadi tugas pemetaan dan juga pengurangan. Selanjutnya untuk komponen yang keempat yaitu Hadoop Command. Hadoop Command ini adalah komponen dasar yang menyediakan pustaka dan utilitas yang digunakan oleh komponen Hadoop lainnya, seperti library input-output, konfigurasi, dan juga keamanan dari Hadoop tersebut untuk melindungi file-file kita. Nah, selanjutnya ada arsitektur Hadoop. Nah, arsitektur Hadoop ini ada 3, yaitu node name node, node, node data node, dan yang ketiga ada node
Resource Manager. 6 node name node itu yaitu master node yang mengelola file file HDFS, yaitu menyimpan metadata dan mengolah akses data tersebut. Kalau node data node itu node pekerjaan yang menyimpan data blok fisik yang merupakan bagian dari file HDFS. Yang ketiga ada node resource manager, itu manajer sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya untuk aplikasi yang berjalan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Hadoop itu sendiri. Eh, dalam Hadoop juga punya prinsip kerja ya untuk pemrosesan terdistribusi, ada pemrosesan terdistribusi, ada toleransi kesalahan, ada scalabilitas, dan ketahanan data. Nah, untuk pemrosesan terdistribusi ini, data dipecah menjadi blok-blok kecil dan diproses secara paralel di seluruh node cluster agar mempercepat pemrosesan. Nah, untuk toleransi kesalahan sendiri, Hadoop dirancang untuk menangani kegagalan node secara otomatis dan memastikan kendala dan ketersediaan data. Selanjutnya, skalabilitas. Hadoop ini dapat diskalakan secara horizontal dengan menambahkan node baru ke cluster dan meningkatkan kapasitas komputasi dan penyimpanan. Yang terakhir yaitu ketahanan data. Ketahanan data. Nah, data ini direplikan di beberapa node untuk mencegah kehilangan data, memastikan keamanan dan integritas data tersebut. Selanjutnya ada penggunaan penggunaan Hadoop. Sebenarnya Hadoop ini digunakan untuk apa aja sih? Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan Hadoop itu sendiri. Nah, yang pertama itu untuk menganalisis data besar. Menganalisis data besar. Nah, eh, menganalisis data besar itu contohnya apa aja? Nah, itu ada pemeriksaan data yang sangat besar seperti analisis log web, data sensor, dan media sosial. Nah, yang kedua ada pemeriksaan batch. Nah, pemeriksaan data dalam batch besar seperti laporan bulanan, analisis historis, dan juga pemrosesan data offline. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau AI. Nah, menjalankan algoritma AI dan machine learning pada database besar seperti pelatihan model prediksi dan analisis sentimen. Yang terakhir adalah penyimpanan data. Nah, penyimpanan data yang terstruktur dan tidak terstruktur dalam skala besar seperti arsip, algoritma, dan juga gambar. Itu adalah beberapa contoh penggunaan Hadoop di dalam sistem big data ini. Jadi itu ada beberapa contoh dan masih ada contoh-contoh lainnya sebenarnya. Ini adalah kita ambil 4 contoh saja. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan Hadoop. Pasti dalam sebuah sistem atau sebuah perangkat itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini dalam Hadoop juga ada kelebihan dan kekurangan. Kita masuk kelebihan dulu nih. Kelebihan dari Hadoop itu dia skalabilitas dan toleransi kesalahannya itu lebih baik daripada uh, sistem-sistem yang lain. Dan juga biayanya yang rendah untuk penyimpanan dan komputasi komputasi dukungan yang kuat dari komunitas sumber terbuka. Itu adalah kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya sendiri,
Hadap ini kompleksitas dan pengaturan dan konfigurasi pemrosesan data real time dan bisa bisa terbatas. Dan untuk konfigurasi dari sistemnya sendiri memerlukan waktu yang memang agar bisa untuk menginstal Hadap sendiri itu memerlukan waktu. Hmm. Nah, dan juga persyaratan perangkat keras yang tinggi untuk klaster yang besar. Itu adalah kekurangan-kekurangan Hadap. Selanjutnya ada implementasi Hadap. Nah, implementasi implementasi Hadap sendiri yang pertama kita instalasi Hadap, instalasi Hadap di lingkungan lokal atau cloud, konfigurasi cluster dan pengaturan komponen. Ini ya, implementasi. Nah, untuk pembuatan datanya sendiri, pengumpulan dan persiapan data untuk pemrosesan Hadap termasuk pember eh, pemberian, transformasi dan juga pengalihan data. Misalnya untuk penulisan program MapReduce itu pengembangan program MapReduce untuk pemrosesan data termasuk tugas pemetaan dan pengurangan itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan analisis. Menjalankan program MapReduce pada klaster Hadoop, mengumpulkan hasil dan menganalisis data yang dihasilkan. Itu adalah implementasi Hadoop itu sendiri. Nah, baik, kita lanjut ke bagaimana sih cara menginstal Hadoop itu. Karena memang untuk menginstal Hadoop sendiri itu sebenarnya cukup gampang, cuman memang memerlukan waktu yang agak lama agar bisa terinstall dengan baik dan bisa digunakan dengan baik. Sebentar kita masuk. Oke. Eh, kita masuk ke awalnya kita install dulu Java. Di sini ada beberapa apa seri ataupun file Java yang bisa kita download. Selanjutnya kita langsung masuk. Karena sudah saya install, kita masuk langsung ke file manager di sini. Nah, karena sudah terinstall, kita langsung saja. Di sini ada eh, semua file-file ini jika sudah terinstall seperti ini, ada apa namanya file bin, ada JDK, ada legal, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita cek dulu nih. Setelah kita install, kita masuk ke edit sistemnya dulu. Nah, di sini sebenarnya sudah saya masukkan, sudah saya atur sistemnya untuk komputer ini. Nah, cuman di sini ada mungkin saya akan contohkan ya. Ini untuk Java ini kita edit seperti ini. Kalau kalau belum kita edit, tampilan tidak seperti ini. Jadi ini karena sudah saya install dan sudah saya sistem, jadi seperti ini. Selanjutnya masuk ke patch ini. Nah, patch ini untuk Java nih. Java ini kita edit sepertinya teman-teman. Jadi ketika nanti belum ada di patch belum terdaftar atau belum ada seperti ini, bisa langsung diedit saja kita masukkan. Nah, sekarang tinggal kita pembuktian nih, pembuktian apakah apakah Java ini sudah terinstall dengan baik. Caranya yaitu ketika
Caranya pengen tahu Java-nya sudah terinstall, kita ketik aja Java version. Nah, ini sudah terbukti bahwa Java ini sudah terinstall di komputer kita. Java versi 8.k1.8.0 underscore 4.401. Sudah terinstall dengan baik Java. Selanjutnya kita masuk ke Adobe. Install Adobe ini bisa dilihat web yang kita pakai untuk install Adobe ini sendiri. Kita search aja Apache Adobe. Nah, kita tinggal milih eh, apa aja yang Adobe versi mana yang bakal kita install, kita tinggal milih saja. Nah, di sini sudah, karena berhubung sudah saya install, jadi kita langsung saja ke sini. Ini ada beberapa file yang memang ketika kita sudah menginstal Adobe, ini ada beberapa file yang memang muncul di sini. Nah, ketika sudah, kita langsung saja kita melakukan konfigurasi di Adobe itu. Caranya adalah kita buka etc tadi, masuk ke Adobe, dan juga kita memilih core site, yarn site, HDFS, ENV, mapper set, dan YNV. Nah, nih konfigurasinya. Konfigurasinya, kita masuk ke konsep dulu nih. Konsep seperti ini. Untuk konfigurasinya kita rubah seperti ini. Terus yang site-nya juga, yang site kita rubah seperti itu. Ini juga untuk HDFS-nya kita rubah seperti ini konfigurasinya. Misalnya HDF Adobe-nya, sebentar, sorry, kita rubah. Di sini yang kita ganti adalah di bagian eh, kita rubah di bagian sini ya. Ada beberapa file yang memang kita harus masukkan ke dalam Adobe itu sendiri. Oke, kalau sudah semuanya kita konfigurasi, misalnya kita masuk ke file system lagi untuk kita mengatur si Adobe-nya. Nah, Adobe ini, yang perlu kita rubah. Caranya seperti tadi, kita edit. Nah, kita edit seperti ini karena memang sudah saya edit. Jadi kita bikin saja, teman-teman bisa langsung diketik seperti ini aja. Misalnya kita masuk ke page-nya. Nah, ini untuk Adobe. Nah, untuk Adobe ini agak berbeda nih. Ada yang bin dan juga Xbin. Nah, kita sudah install. Kita langsung masuk ke pembuktian saja. Untuk pembuktian kita ke Command Convert. Nah, untuk pembuktiannya kita ketik HDFS not straight format.
Nah, berarti program kita sudah terinstall dengan baik. Nah, kita kita cek saja Adobe kita versinya berapa. Ada versi yang. Nah, untuk Adobe yang kita pakai adalah Adobe 3.40 3.4.0. Oke, untuk Adobe kita sudah terinstall dengan baik. Jadi mungkin segitu saja untuk penjelasan cara penginstalan Adobe dan juga penjelasan mengenai Adobe itu sendiri. Mungkin gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa dicantumkan ke kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.